sudah bersedia hadir di sini untuk berbagi dengan saya tentang penerapan budaya positif di sekolah ini ya. Sebelumnya Bapak Ibu sudah mengetahui tadi dari pemaparan Ibu Siti Nurjana tentang disiplin positif, kemudian posisi kita sebagai guru kontrolnya itu seperti apa. Nah, sekarang saya akan menjelaskan atau membagikan bagaimana penerapannya yang sudah saya lakukan. Nah, di sini saya akan menerapkannya di laboratorium IPA di sekolah. Ya. Nah, latar belakangnya ini sebetulnya adalah kita untuk membentuk karakter siswa itu dilakukan dengan pembiasaan. Nah, di sini pembiasaan mendidik anak dengan bertingkah laku yang baik sesuai dengan peraturan ya, sehingga nanti akan menimbulkan sehingga akan terbentuk sebuah karakter. Kemudian, nah penerapannya seperti apa untuk di sekolah yang saya lakukan ya di lab IPA itu. Tujuannya yang pertama adalah untuk menumbuhkan karakter siswa melalui budaya positif di laboratorium IPA. Nah, yang kedua adalah menumbuhkan sikap tanggung jawab siswa atas keyakinan kelas yang disepakati bersama dan menanamkan rasa memiliki yang tinggi sehingga mereka dapat ikut merawat dan menjaga fasilitas yang ada di lab IPA ya. Nah, tolak ukur keberhasilannya seperti apa? Yang pertama, diharapkan nanti dihasilkan kesepakatan kelas khusus untuk yang di lab IPA. Kemudian siswa dapat belajar dengan nyaman di lab IPA dan fasilitas di lab IPA ini bisa terawat dengan baik. Nah, dan yang terakhir, peralatan di laboratorium IPA itu bisa digunakan sebagaimana mestinya ya. Nah, ini lini masa tindakan yang akan saya lakukan, yaitu yang sudah saya lakukan, yaitu yang pertama konsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah tentang budaya positif yang dapat diterapkan di laboratorium IPA ya. Kemudian membuat kesepakatan di kelas terkait dengan tata tertib di laboratorium IPA. Kemudian mensosialisasikan hasilnya bersama guru-guru yang lainnya. Kemudian evaluasi, yaitu mengevaluasi keterlaksanaannya bagaimana. Nah, ini konsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah ya, dokumentasinya. Jadi saya menyampaikan rencana saya tentang bagaimana membangun kesepakatan di laboratorium IPA agar nanti dihasilkan kesepakatan kelas yang bisa ditaati oleh siswa secara bersama-sama ya. Nah, berikutnya adalah membuat kesepakatan kelas. Membuat kesepakatan kelas ini teknisnya adalah siswa mengajukan poin-poinnya yang akan disepakati bersama, sehingga mereka nanti ketika akan melakukan sesuatu di laboratorium itu ingat kepada keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama ya. Ini contohnya adalah kesepakatan kelas 7 terkait dengan bagaimana di laboratorium IPA itu. Yang pertama adalah mereka mengajukan bahwa mereka harus memasuki laboratorium IPA dengan tertib. Kemudian tidak berebut tempat duduk, karena biasanya pas masuk ke lab IPA itu sopan hela anak-anak tuh ya. Nah, jadi ini kesepakatan bersama sehingga nanti siswa masuk itu secara teratur ya atau bergiliran. Yang berikutnya adalah mencuci alat lab yang telah digunakan dan menyimpannya di rak. Yang ketiga adalah tidak bermain-main dengan alat lab, karena seringkali anak-anak kalau melihat alat yang aneh itu dimainkan ya. Nah, ini kemudian ada juga yang mengusulkan tidak boleh makan dan minum di laboratorium, dan itu disepakati oleh semua ya, karena kalau makan minum di laboratorium dikhawatirkan akan terkontaminasi zat-zat yang ada di lab itu ya, nanti bisa berbahaya. Yang berikutnya adalah membersihkan ruangan setelah beraktivitas di laboratorium dan tidak menyisakan sisa sampah ya di lab itu. Ini sama yang tadi, tidak memainkan peralatan lab yang dipajang di lemari penyimpanan. Nah, dan yang terakhir adalah menjaga kebersihan jas laboratorium dan merapikan jas laboratorium setelah mereka menggunakannya.
Nah, ini adalah hasil kesepakatan di kelas 7 terkait dengan kesepakatan ketika mereka berada di laboratorium IPA ya. Bapak Ibu, ini saya tunjukkan proses yang terjadi di lab IPA ya, dan salah satu contoh restitusinya seperti apa. Nah, ini ceritanya. Nah, ini di laboratorium IPA ada anak yang bermain-main dengan alat ya. Nah, ini yang pertama, kesepakatan kelas yang pertama dibimbing. Mereka membersihkan alat praktikum setelah praktikum ya. Mereka mengantri untuk membersihkan alat-alat lab dan disimpan di lab ya. Nah, tapi ternyata siswa ada yang main-main dengan alat-alat lab sehingga zatnya itu tumpah ke baju ceritanya ya. Nah, zatnya tumpah ke baju. Nah, di sanalah saya akan melakukan restitusi karena ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang disepakati bersama. Jadi mereka dipanggil ke depan, ditanya-tanya. Suaranya jelas nggak? Jadi di sini tidak dicari siapa yang salah ya. Nah, kemudian ditanyakan alasannya, kenapa mereka melakukan main-main seperti ini ya. Nah, ini alasannya sedang dikemukakan oleh siswa ya. Nah, katanya siswa seru kalau main banjur-banjuran ya dengan zat-zat yang ada di lab. Nah, di sini berikutnya saya mengingatkan siswa kepada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ya. Oke, jadi kalau kalian sudah meyakini keyakinan kelas kita, nah kemudian diminta siswa itu mau memperbaikinya seperti apa, ya. Ajuannya, solusinya datang dari siswa sendiri bahwa mereka akan membersihkan sisa-sisa tumpahan dan mencuci jas labnya. Nah, ini fase berikutnya. Ditanya lagi untuk minggu depan kira-kira akan mengulangi kesalahan yang sama tidak, gitu ya. Nah, ini namanya menanyakan keyakinan ya, menanyakan keyakinan. Hasil terakhir dari segitiga restitusi. Jadi itu salah satu contoh penerapannya yang kesepakatan kelasnya dilaksanakan. Tapi ada yang tidak menaati kesepakatan kelas, yaitu memainkan alat laboratorium dan bermain-main dengan dan mengotori jas lab ya. Nah, jadi di sana restitusi yang dilakukan tidak ada yang namanya membentak atau menghukum siswa, tapi kita bersama-sama mencari solusi dari permasalahan yang telah timbul, kemudian meyakinkan mereka dengan keyakinan kelas sehingga untuk pertemuan berikutnya hal itu tidak akan terulangi lagi ya. Mungkin sekian yang saya bisa bagikan terkait penerapan disiplin positif khususnya di laboratorium IPA barangkali. Nah, baik Bapak Ibu, dari sharing pengalaman tadi kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Ibu Dewi. Ya, dilihat dari tadi yang di ruang lab ya. Ya, itu cara menentukan karakter siswa di lab itu yang bagaimana tujuan yang ini ya? Nah, iya, menumbuhkan karakter Oke, siswa. jadi menumbuhkan karakter siswa melalui budaya positif di lab dengan kegiatan tadi itu kira-kira apa? Nah, sekarang kita lihat tadi di kelas itu dibuat kesepakatan bahwa contoh-contohnya ya, bahwa yang pertama siswa harus membersihkan kembali peralatan yang telah digunakan.
Berarti karakter apakah yang sedang dibentuk di sana? Ayo, Ibu Ati. Tanggung jawab. Oh, pinter, tanggung jawab ya. Nah, kemudian ada lagi siswa itu tidak boleh membiarkan sampah berserakan. Kira-kira karakter apa? Peduli. Betul, peduli. Ya, jadi dengan kegiatan seperti itu ada banyak karakter yang kita tanamkan. Termasuk kalau siswa main alat lab dimain-mainkan yang kaca, kira-kira bahaya tidak? Bahaya. Nah, berarti itu mengajari siswa karakter apa? Keselamatan. Betul, keselamatan atau apa? Hati-hati. Betul, hati-hati. Ya, jadi ada aspek kehati-hatian siswa ditanamkan. Jangan sampai alat dimainkan mencelakai dirinya. Ya. Kemudian tadi mereka jangan membiarkan ada sampah ketika mereka keluar. Berarti harus ada rasa peduli. Dan yang berikutnya juga tadi apa? Yang membersihkan peralatan setelah digunakan dan menyimpannya kembali, berarti itu sedang membina atau mengembangkan rasa tanggung jawab siswa. Ada yang lain? Coba, barangkali ada yang menambahkan dari kesepakatan lab tadi. Nah, ini mungkin bisa diinikan lagi. Merasa memiliki. Oke, berarti merasa memiliki ya, karena mereka harus menjaga alat-alat yang ada di lab itu supaya tidak ada yang rusak. Ya, jadi itu menanamkan rasa memiliki yang tinggi ya. Apalagi? Sudah? Cukup. Ya, jadi mungkin itu Ibu Dewi, bagus sekali pertanyaannya ya. Ada lagi Pak Iim, barangkali mau bertanya Pak Iim? Oh, cukup. Iya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu, itu saja ya sharing pengalaman dari saya tentang penerapan budaya positif di sekolah, khususnya di lab, karena saya tinggalnya sebagian besar atau seringnya di lab. Jadi kasus-kasus memang banyak di lab, sehingga muncullah ide untuk kesepakatan di laboratorium IPA. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.